Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir dan bergabung di majelis ilmu, terutama mengkaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum materi tadi ada ayat yang dibaca oleh Syekh Imam bagus sekali untuk ditadabur sejenak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di rakaat kedua tadi ya. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَيِّقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولَ لَوْلَا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَيِّقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ. Bisa jadi fala'allaka, yakni bisa jadi fala'allaka tarikum ba'da ma yuha, hampir-hampir engkau ini meninggalkan apa yang diwahyukan, yakni kepadamu. Wadha'ikum bihi sadruk, dan dadamu itu sempit, yakni menghadapi situasi dakwah waktu itu. Ayyaqul laula unzila alaihi malak, karena mereka berkata seandainya unzila alaihi kanzun au ja'ahu malak, seandainya datang padanya yang pada Rasulullah itu gudang, yakni gudang harta. Au ja'ahu malak, atau datang padanya malaikat. Qul innama anta nadhir, katakan engkau ini hanya seorang memberi peringatan. Jadi kadang situasi dakwah itu hampir-hampir Rasul meninggalkan yang diwahyukan dan sesak dadanya karena ingin benar membuat orang Quraisy itu beriman. Yakni mau ngikuti apa yang mereka inginkan agar mau beriman aja. Dan juga ingin sekali salah satu yang membuat mereka beriman itu ada gudang-gudang, yakni ada harta berlimpah. Malaikat datang tampak di mata mereka, baru mereka beriman. Tapi qul innama anta nadhir, katakan kau ini hanya pembawa peringatan. Yakni enggak usah ngikuti yang mereka katakan. Mau ngomong apa aja serah-serah aja. Pokoknya ini disampaikan. Lo percaya bersyukur, enggak ya sudah. Nah gitu kira-kira kayak gitu. Kayak kita di dakwah di masjid. Pokoknya bener aja. Lo mau ke masjid fadol, enggak suka enggak apa-apa, kelar, sudah urusannya kelar. Innama anta nadhir. Karena memang dalam situasi yang dialami para penyeru agama, memang kadang ingin banget itu. Saking inginnya tegaknya agama, apa aja diikuti supaya cara apa aja dijalankan agar dakwah itu syiar, agama bisa syiar, orang-orang pada taat beragama. Tapi enggak, qul innama anta nadhir. Dan juga dua pesannya tadi, enggak perlu juga meninggalkan kebenaran atas nama supaya mereka taat. Ya biarin aja. Dan juga tidak perlu sesek dada sampai berat, nggak perlu. Berulang kali Rasul itu dikasih peringatan Allah untuk tidak sesek dadanya. Ya ini ya udah rileks aja. Pokoknya sekarang kita, kalau di konteks sekarang kita nih kan ini turunan dakwah paling gampang nih kita ngaji ini. Yang ngaji aja. Yuk datang bersyukur nggak ya sudah. Nggak usah repot gitu, nggak usah repot. DKM nggak usah repot, nggak usah pusing. Pokoknya dijalankan yang sebenarnya. Karena emang hidayah itu Allah yang turunkan. Nah, ringan, jadi menjalankan itu ringan. Itu termasuk salah satu tantangan yang berat itu kan anak muda ya.
Sampai sekarang itu kan pengajian sebagian besar kan isinya itu aki-aki sama menjelang pensiun. Ada sih beberapa masjid anak muda di beberapa tempat yang menarik. Salah satunya di Jogja atau di mana itu, The Real Masjid. Ya, The Real Masjid kalau nggak salah itu namanya. Dari Real Madrid ya. Real Masjid kalau nggak salah gitu namanya. Itu khusus anak muda itu. Program-programnya anak muda. Ya, keren juga kita bisa ikuti. Salah satunya sih kayak masjid dikasih tempat olahraga, wifi gratis, eh, kafe gitu. Ya kalau bapak-bapak mau bikin boleh aja di atas, bikin futsal di atas boleh aja supaya anak-anak muda pada ke sini. Tapi ya itu dijalankan normal aja, nggak usah sampai maksa-maksa gitu. Balik ke materi anak Aisyah ya. Wajarna fi kitab Al-Baghawi annahu qala akhbarana Abu Hasan Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Kiyali qala ambana Abu Nasr Muhammad bin Ali bin Al-Fadl Al-Khuzai qala ba'ana Abu Usman Amr bin Abdullah Al-Basri qala akhbarana Muhammad bin Abdul Wahhab qala akhbarana Khalid qala ambana Khalid bin Muhammad Al-Qatawani qala haddathani محمد بن أبي جعفر بن أبي كثير المدني مولى الأنصار قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. Jadi Abdurrahman itu saudaranya Aisyah. Ini kan Amrah binti Abdurrahman. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lamma jaa qatlu Zaid bin Haritha, ketika datang berita kematian Zaid ibn Haritha, wa Ja'far bin Abi Talib dan Ja'far bin Abi Talib, Abdullah ibn Rawaha, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu duduk hazinan gitu. Duduk sangat sedih sekali. Jalasa Rasulullah SAW hazinan, duduk sedih. Ya'rafu fihil huznu, diketahui atau tampak padanya rasa sedih itu. Wa ana attali'u min siril bab, min siril bab, dan saya itu menyaksikan dari balik pintu yang terbuka. Jadi pintu Nabi SAW itu kan yang dari rumah Nabi itu ada dua pintu. Kan ukurannya kan 4,5 kali 7,5 sekitar itu, atau 4 kali 7 kali 10. Karena kan rumah Nabi itu 9, nah tapi tengah-tengahnya ada Fatimah. Jadi 10 pintu. Nah yang di depan itu pintunya pakai ordeng, tidak pintu keras. Yang pintu keras itu yang masuk ke kamar. Nah tapi di antara rumah itu, misalnya rumah ini ada jeda sekitar 1,5 meter kalau kita meterin sekarang, itu ada haid, ada tembok. Nah itu yang menutupi kalau Rasul bergerak dari satu rumah ke rumah berikutnya. Nah jadi kalau pintu itu berarti Aisyah melihat dari pintu ketika Nabi duduk di tengah, berarti di depan. Nah di depan ini isinya hanya tempat, kalau kita nyebutnya ya kak, tikar karpet gitu dari udum. Udum itu dari apa? Dari kulit kulit hewan. Kemudian ada beberapa alat perang. Nah di dalamnya tempat masaknya di dalam. Sesederhana itu rumah Nabi. Jadi rumah yang paling sunnah itu rumah petakan itu. Rumah-rumah itu rumah bid'ah semua itu. Karena nggak cocok sama potongan rumah Rasulullah. Jadi nah kan berarti kan pendek. Nah Aisyah bisa ngelihat dari siril bab itu eh, pintu yang nggak tertutup rapat. Pelajarannya sedih atas hal yang secara manusiawi memang sedih itu boleh dan itu baik. Gitu. Jadi atas nama iman sama kodok kodar atau atas nama ridho atas kodok kodar itu bukan berarti menghilangkan kemanusiaan. Nah, terkadang kalau kita memahami akidah, terus nanti mungkin ilmu tazkiyatun nafas atau tasawuf, itu kalau kita nggak kokoh di dalam syama'il Nabi, nanti prakteknya kayak bukan orang. Gitu. Saking ridhonya,
Katakan keluarganya meninggal, terus senyum-senyum. Alhamdulillah. Waduh. Yang kok nggak orang itu namanya. Orang yang paling cocok sama aturan Allah, ya Rasulullah. Praktek beragama yang paling top, ya Rasulullah. Jadi Rasulullah orang yang paling ridha atas keputusan Allah. Dan Nabi sedih ketika uh, Zaid, Ja'far, terus Ibnu Rawaha itu di perang Mu'tah ya. Memang luar biasa. 3.000 ngelawan 300.000. Panglimanya terluka. Dan Rasul sudah mengatakan sebelumnya itu memang nanti kalau terluka maka digantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far terluka maka digantikan oleh Rawaha. Kemudian ya di perang itu kan akhirnya diambil oleh Khalid bin Walid, kemudian diputar, kemudian diajak pulang itu. Dan akhirnya di waktu berikutnya baru datangin dengan 36.000, akhirnya menang Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Ya ini pelajaran pentingnya, sedih itu boleh dan baik gitu. Orang kalau nggak pernah sedih itu itu bermasalah secara psikologi. Nanti kalau ada nama penyakitnya itu, ada orang yang nggak bisa sedih. Nanti bisa tanya kalau ada psikolog. Jadi kan di otak belah kanan itu kan ada banyak itunya, emosi-emosinya itu. Nanti kalau jadi ada bahagia, ada sedih, ada takut. Nah, kalau ada sedihnya hilang, itu berisiko. Psikopat itu sedihnya hilang, takutnya hilang. Beberapa emosi yang normal itu hilang. Jadi psikopat itu kalau membunuh bahagia, namanya psikopat. Menyakiti orang nggak ada rasanya. Nah, makanya hati-hati milih yang psikopat-psikopat. Karena udah nggak ada rasa, udah bukan kehilangan kemanusiaannya. Jadi ini pelajaran penting banget. Bukan berarti ketika orang jadi muslim baik jadi psikopat. Terus ridho kepada keputusan Allah. Diam. Terus situasi buruk, diam aja. Enggak. Harus sedih. Makanya nanti di riwayat yang berikutnya itu Rasul mengatakan syauqul habibi ila habibi. Ini bentuk rasa rindu seorang yang sangat mencintai kepada yang dicintai. Nah, karena mereka sahabat Nabi kan dicintai Nabi. Nabi itu sangat mencintai sahabatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Penuh kasih sayang, penuh kelembutan kepada orang-orang mukmin. Apalagi 3 orang ini. Memang dekat sama Nabi. Tidak ada orang yang dipilih Nabi memimpin perang kecuali Nabi itu sangat mencintainya. Nah, kerinduan mereka sekarang pergi di tengah medan perang. Pasti Nabi sedih kehilangan panglima-panglimanya. Ya, yang pertama. Yang kedua, etika kalau ada orang sedih itu lebih baik ditinggalkan sendiri terlebih dahulu. Nggak usah direcokin. Jadi kalau ada orang yang sedih gitu, biarin dia sendiri dulu. Nah, kalau sudah agak tenang, bisa ditanya. Jangan malah langsung ditanya. Apa sih muka lu jelek banget? Ngomong dong. Ribet aja sih lo. Tergit ntar akhirnya. Jadi kalau tampak sedih, biarin aja dia sedih dulu. Boleh nggak nanya nanti kalau konteksnya? Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha ngelihat aja Nabi sedih dulu. Gitu. Nah, tapi tadi di riwayat yang lain itu putrinya nanya ke Rasulullah SAW. Nah, beda-beda konteks. Jadi kalau pasangan bisa jadi harus kasih kesempatan. Itu kontek-kontek aja. Karena di riwayat bawahnya lagi putri Nabi bertanya tentang sedihnya Nabi itu. Sementara Aisyah di sini enggak, hanya melihat aja. Itu juga menjadi satu perilaku yang baik. Ketika menghadapi ada orang yang sedih, itu ngelihat kondisi, bagusnya ditanya atau malah bagusnya tidak ditanya. Karena bagusnya nggak ditanya, ya nggak usah ditanya. Biarin aja dia tenang dengan kesedihannya. Jadi ada beberapa pihak atau beberapa orang yang memang dia ingin tenang dengan sendirinya kalau ada kesedihan itu. Baru nanti bisa pulih. Atau terkadang memang lebih suka dia diajak bicara. Itu namanya apa? Itu namanya introvert extrovert. Introvert itu bukan orang yang
diem. Ekstrovert itu bukan orang yang suka ngomong, enggak. Introvert adalah orang yang suplai motivasinya dalam kesendirian. Itu namanya introvert. Jadi orang introvert itu justru dia akan ketemu motivasinya kalau dia sendiri. Dia sedih, dia terus diam gitu. Nanti akan bangkit kembali sendiri. Diomongin malah tambah ruwet. Ngapain sih, Bu? Muka kayak pengki gitu, cemetot. Cerah dikit kenapa kayak matahari bersinar. Apa sih, Bang? Bukan lagi repot, gue siram nih. Jadi malah tengkar ujungnya. Karena dia introvert, emang maunya dibiarkan. Kalau ekstrovert enggak. Sumber motivasinya ketika berbincang dengan orang. Kadang menurutnya ekstrovert introvert kebalik. Ngomong sama dia, enggak ada orang pendiam tapi ekstrovert. Karena kalau sudah duduk dengan teman-temannya ngopi, dia udah seneng tuh, udah kembali normal. Kenalilah itu keluarga. Dan Nabi SAW kalau dilihat dari karakternya itu perpaduan yang sangat-sangat sempurna. Semua semua kebaikan dari semua karakter ada di Nabi dan keburukan setiap masing-masing karakter itu nggak ada di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan orang moderat. Jadi kepribadian yang paling bagus itu kepribadian moderat, yakni yang dapat kebaikannya setiap karakter dan terhindar dari keburukan setiap karakter. Itu pribadian yang paling moderat. Yang paling buruk, yang keburukan setiap karakter dari situ udah nggak dapat kebaikannya. Naudzubillah, itu pribadian paling jelek. Sementara dia orang acak, orang yang kacau, sudah tertib, kacau lah. Itu pragmatis ya. Tapi orangnya nggak bisa bergaul, aneh kan? Gitu. Jadi ini orang paling, sementara orangnya itu sedihan, tersinggungan, itu melankolis. Tapi orangnya itu ngomong seenaknya. Nah, dia nggak tersinggungan tapi ngomong seenaknya. Nah, itu naudzubillah kalau ketemu kayak gitu berarti semua penyakit semua. Nabi itu orangnya sangat muda tapi lapang dada. Terus tertib, rapi, terukur. Jadi gabungan dari setiap kebaikan. Lanjut ya, di pelajaran kita lanjut ke 277. Kalau yang khas berikutnya mirip dengan yang di atas. Langsung ya. Wajadna fi kitab Al-Baghawi bi sanadihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda wajduhu akthara min massi lihiyatihi. Nabi itu kalau banyak perkara berat menimpanya, ya, akthara wajduhu, ishtadda wajduhu. Itu kalau berat, ada situasi berat menimpanya, akthara masa lihati, di banyak mengelus-ngelus jenggotnya. Nah, jadi gini, yang punya jenggot panjang ya. Itu gaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gaya ini bisa jadi kita, tapi saya nggak punya data penelitiannya. Yang jelas si jenggot itu punya hubungan dengan otak. Ini data yang terbaru. Maka ilmuwan itu cenderung punya jenggot. Jadi jenggot itu ada hubungan sama otak. Saya belum tahu data lebih daripada itu. Yang jelas ada hubungan kecerdasan dengan jenggot. Itu yang jelas tuh, clear tuh. Nah, apakah ada hubungan antara ngelus jenggot dengan menenangkan otak? Nah, ini mestinya ada. Gitu. Itu kan karena Nabi kan melakukan hal itu. Karena semua tindakan Nabi itu selalu ada hikmah yang baru ketahuan 15 abad, 16 abad setelahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Memang juga Rasul ya. Saya suka ngibaratin Nabi itu kayak dicetak gitu. Perilaku Nabi itu kan ada, mungkin ada jutaan, miliaran perilaku per detiknya itu. Tapi itu sudah kayak digerakkan oleh Allah. Emang iya digerakkan oleh Allah kan. Jadi harus gini, harus gini, harus gini. Semua memang dari Allah. Cuman kalau
Rasul itu kayak persis gitu. Tidak ada satupun yang keliru tindakannya itu. Cuma ini belum ada penelitiannya. Tapi yang jelas otak itu jenggot punya hubungan sama otak. Jadi kalau sedih jangan ngelus batuk. Ini jangan-jangan malah bikin panas, gitu loh maksudnya. Karena Nabi nggak melakukan itu. Jadi kalau sedih, juga jenggot berarti harus ada jenggotnya ya. Gitu. Jadi masya Allah Nabi SAW. Jadi ya, jadi sekarang kalau sedih jangan ngelus-ngelus batuk. Nanti malah tambah pusing gini ya. Ah, nggak gitu. Nabi nggak gitu masalahnya. Dan yang menarik ya, yang kayak gini ini Aisyah menceritakan. Jadi memang masya Allah, karena seluruh yang dilakukan Nabi itu kan jadi sunnah kan. Dan sunnah itu kan mencakup seluruh halnya. Bukan hanya tata cara sholat kan. Dan bukan hanya tata cara baca Quran. Kalau itu mah jelas ya, ada ilmu kiroah, ada itu apa-apa gitu. Ini kan bab, kalau misalnya kita konteks rumah tangga. Kan rumah tangga, suami istri kan. Di Aisyah itu, kan ketemunya kan per 9 hari ketemu sekali. Tapi Aisyah itu selalu dapat yang kayak gini-gini itu. Makanya Allah atur gitu. Semua halnya itu Aisyah itu bisa menyebutnya. Pas sedihnya ada, pas bahagianya ada, bercandanya ada gitu. Jadi Aisyah selalu ketemu momen yang akhirnya bisa di-share ke ke sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya menjadi perilaku Nabi. Selebihnya diceritakan sama istri-istri yang lain. Radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini salah satu sunnah yang diajarkan Nabi bahwa kalau sedih itu ngelus-ngelus singgotnya. Nah, hukumnya gimana? Hukumnya sunnah. Ikuti aja Nabi. Nah, nanti ditarik ke hukum, hukumnya sunnah atau mubah, gitu. Nah, ini kembali ke materi awal waktu saya memulai kajian ini kan. Perilaku Nabi itu pada dasarnya secara umum itu diikuti. Semua perilaku Nabi itu. Dan secara umum hukumnya mustahab atau wajib. Kapan turun ke mubah? Itu nanti kalau ada hal khusus. Paham ya? Tindakan Nabi secara umum itu hukumnya di sebelah kanan semua. Sunnah atau wajib untuk diikuti. Kapan mubah atau bahkan tidak boleh diikuti? Kalau ada korina, ada dalil khusus. Contoh yang tidak boleh diikuti, khususiat. Hal-hal khususnya Nabi atau pemberian Nabi, pemberian Allah kepada Nabi yang masuk itu khusus Nabi. Contohnya Nabi diizinkan nikah lebih dari 4 sampai 9. Contohnya Nabi boleh nikah dengan menggunakan seorang wanita ngomong. Itu Nabi. Wanita ngomong, ya Rasulullah aku berikan diriku padamu. Itu kalau Rasul ngomong iya jadi. Wali saksinya nggak usah dibahas karena dalilnya an-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi lebih utama atas orang mukmin. Nah, jadi waktu itu ada kasus wanita, tapi Nabi kan tidak. Seandainya Nabi ngomong ya itu jadi. Jadi itu termasuk khususiyat Nabi. Makanya kalau ada sekarang boleh nggak? Mas, aku berikan diriku padamu. Setuju? Nggak jadi nikah, enak aja loh. Nggak, itu khusus Nabi. Menggunakan kata wahab tuh, saya berikan diriku. Termasuk khususiat Nabi yang akhirnya tidak perlu bukan tidak perlu, hukumnya beda. Untuk umatnya, itu sholat malam. Nabi hukumnya wajib. Sholat malam untuk umatnya hukumnya sunnah. Tapi ada perkara yang tidak mungkin, namanya mala yasa'u al-mu'minu ittiba'ahu atau mala yasa'ul mukallaf ittiba'ah. Yakni perkara-perkara yang ada pada sunnah Nabi, tapi manusia atau mukmin tidak berkemampuan untuk mencontohnya. Contohnya menyontoh pipi Nabi yang kemerahan. Ya itu nggak usah dipaksa. Itu sunnah Nabi karena sunnah Nabi kan menjelaskan tentang fisiknya Nabi. Kalau Anda belajar Syama'il dari bab 1 sampai 15 di kitab ini, itu semua tentang fisik Nabi. Rambut Nabi, semuanya rambut Nabi. Jadi perkara-perkara yang manusia memang tidak punya kemampuan untuk mengikuti. Ya maka ya
nggak usah diikuti. Dan tidak mengikuti itu tidak termasuk kategori maksiat. Jadi kalau pipimu hitam nggak apa-apa, itu nggak dosa. Ya, karena memang tidak mungkin merubahnya, emang kulitnya. Apalagi rambutmu tidak berombak, nggak apa-apa. Tapi kalau ada, nah, yang di area fisik tapi engkau memiliki keluasaan. Contohnya, contoh rambut. Nah itu nanti bahasanya panjang. Rambut Nabi kan sebahu. Apakah kita disunahkan sebahu atau tidak sebahu? Jadi itu namanya ya saul mukallafu itiba. Ada keleluasaan orang untuk mengikuti meskipun di bab fisik. Nah, ini bab-bab kayak gini ya nanti di fikih sunnah ya bahasanya itu per kasus tuh. Nah, itu nanti di dalam usul fikih ada mala uh, yuradu bihi syar'an aula yuradu bi syar'an. Itu dimaksudkan sebagai tindakan syariah atau tidak dimaksud sebagai tindakan syariah atau tindakan basyari. Meskipun sama-sama manusia bisa ngikuti, tapi apakah tindakan Nabi itu termasuk tindakan yuradu bi syar'an dimaksudkan sebagai syariat kayak pilihan makanan Nabi atau tidak dimaksudkan sebagai tindakan syariat. Nabi kan makannya gandum, daging, kurma, beberapa buah tertentu. Dan Nabi nggak makan yang kita makan, kayak kesemek, cilok, cireng, cilor, apalagi itu, bakso kuah, bakso aci, kan nggak itu gitu. Nah itu nanti ada bahasan namanya amal basyariyah, perbuatan-perbuatan yang bersifat kemanusiaan Nabi. Nah ini sangat dipengaruhi oleh posisi Nabi di negeri Arab, makanya pilihannya ya nggak jauh dari apa yang ada di situ. Cuman secara umum karena ia seorang Rasul, apa yang dipilih Nabi tetap itu yang terbaik gitu. Yang dipilih Nabi tetap yang terbaik. Jadi kalau kita milih konsumsi mengikuti Nabi, emang yang terbaik gitu. Gitu. Misalnya kita membiasakan makan kurma, emang yang terbaik. Membiasakan makan daging segar, bukan frozen, itu yang terbaik. Membiasakan minum susu kambing, baik gitu. Terus tidak makan rendang yang sudah dipanasin selama 2 minggu. Ya, misalnya kan karena Nabi nggak melakukan gitu. Atau gudeg yang dipanasin selama 3 minggu. Itu semakin enak kan? Yang kayak gitu-gitu, kalau kita lakukan karena mencintai Nabi, hukumnya menjadi sunnah. Ya, ini bab-bab ini kayak gini sama. Secara umum jadi ikuti aja. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat yang satu ini memiliki kisah unik ya. Waktu sahabat Abdul itu orangnya tinggi dan kurus. Waktu zaman jahiliyah, Abdul bin Mas'ud ini pernah mengembala kambing untuk Quraisy. Dan qadarullah Abdul bin Mas'ud ini termasuk yang tidak dikasih harta. Tapi dikasih ilmu, Masya Allah. Abdul Mas'ud tidak dikasih harta, dikasih ilmu, tapi juga dikasih istri kaya. Jadi memang orang itu profilnya Allah yang tentukan. Ada orang dikasih ilmu, dikasih harta. Dikasih ilmu, juga dikasih harta. Kayak Abu Bakar. Dikasih ilmu, dikasih harta, dikasih kuasa. Dikasih ilmu, nggak dikasih harta, nggak dikasih kuasa. Tapi dikasih popularitas. Terserah Allah Ta'ala. Nah, Abdul bin Mas'ud dikasih ilmu, nggak dikasih harta, tapi dikasih istri yang kaya. Nah, itu maka ada kisah yang sangat terkenal itu. Zainab, istrinya bin Mas'ud datang ke Aisyah. Ya Aisyah, tanyakan ke Rasulullah, apakah seorang istri boleh memberikan sedekah dan zakat kepada suaminya? Dan jangan bilang yang tanya saya. Gitu. Nah, itu berarti kan ngomongnya nggak jauh. Ternyata Rasul di situ kan. Akhirnya Aisyah tanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita boleh bertanya, apakah boleh seorang istri itu ngasih sedekah dan zakat kepada suaminya? Kata Rasulullah, yang tanya siapa? Hanya yang tanya Zainab. Padahal Zainab tadi nyuruh kalau nanti jangan bilang yang tanya saya. Ya. Jadi Rasul itu suka
bertindak kayak ngunci Aisyah gitu, bisa namanya bercanda kan? Karena pasti Rasul sudah dengar kan. Rasul kan di dalam rumah Nabi kan nggak jauh, depan itu sekitar 2,5 3 meteran. Lah kalau ada wanita datang, kan Rasul di dalam kan. Nanti tanya, tapi jangan bilang yang tanya saya, karena Rasul pasti tahu kan dari situ. Jadi akhirnya Aisyah yang tanya siapa? Ya Zainab yang tanya. Nah, itu Aisyah tidak dianggap tidak bisa pegang janji. Kenapa? Karena an-nabi aula bil mukminin. Nabi itu lebih utama atas orang mukmin. Jadi ya memang ada aja Rasul itu tindaknya itu memang membuat akhirnya Aisyah itu harus begitu, gitu kira kayak gitu. Qala lin Nabi, kata Abdul bin Mas'ud, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya. Kata Nabi berkata kepadanya, yakni kepada Ibnu Mas'ud, iqra alai, bacakan kepadaku. Qultu ya Rasulullah, aqra alaika wa alaika unzil. Gitu. Saya bacakan kepadamu, padahal kepadamu ayat itu turun. Nah, Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang alim fil Quran. Riwayat Quran, tafsir banyak ke beliau. Makanya termasuk Imamul Qurra, imamnya para ahli Quran. Jadi karunia masing-masing sahabat. Gitu. Untuk urusan Quran, Ibnu Mas'ud sampai Rasul minta Ibnu Mas'ud membacakan Quran kepadanya. Jadi memang punya kelebihan di Al-Quran Ibnu Mas'ud itu. Radhiyallahu ta'ala. Qala na'am. Faqara'tu surat An-Nisa. Kemudian saya bacakan padanya surat An-Nisa. Hatta ataitu hadhil ayat. Sampai ketika saya sampai ke ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Gimana jika kami datangkan setiap umat itu saksi, dan saya datangkan engkau sebagai saksi atas saksi-saksi itu. Qala hasbukal an, cukup bagimu. Qala tafat ilaihi faidan ainahu tadrifan. Saya nengok dan saya dapati air matanya berlinang air mata. Matanya berlinang air mata. Ya, jadi ini bab tentang sedihnya Nabi. Kalau tadi itu sedih bab ditinggal sahabatnya. Kalau ini menangis karena Al-Quran. Nah, ini hukumnya sunnah. Bahkan menangis karena Al-Quran itu, kalau engkau tidak bisa menangis, kau tampak aja menangis. Gitu. Apa tampak kayak menangis. Kali-kali nanti bisa menangis. Salah satu ciri hati lembut, dia bisa menangis dengan Al-Quran. Nah, PR-nya, menangis dengan Al-Quran yang dimaksudkan di dalam agama itu, menangis karena takut kepada Allah. Bukan sekedar nangis karena lagunya enak. Nah, itu datang karena kita sudah masuk ke level tadabbur. Ini PR besar kita nih semua. Kan Quran itu kan sikap kita kan ada 7 ya. Membaca, qiraatuhu, terus hifdzuhu, matayassara, menghafalnya yang semampunya. Terus ma'rifatu ma'ani, mengetahui maknanya. Nomor 4, tadabburu ma'ani, ada tahu, terus tadabbur. Terus berikutnya mengamalkan, terus mengajarkan, terakhir memuliakan hal-hal yang di luar 6 tadi, memuliakan kamu menempatkannya dan seterusnya. Nah, ada tadabbur Quran. Mungkin kita sekarang baru level membacanya. Semoga semua kita membacanya sudah selesai ya, benar maksudnya. Gitu. Jangan sampai sekian, masa hanya perlu 40 tahun untuk baca benar. Gitu. Semoga udah benar bacaannya. Kalau belum, segera diperbaiki. Pakai tahsin. Naik ke menghafal semampunya ayat-ayat pendek. Naik ke mengetahui maknanya. Nah, segeralah masuk ke wilayah tadabbur. Tadabbur itu paham seketika dan hati merespon. Dan tidak ada tadabbur lebih baik daripada waktu dengar imam baca. Jadi kalau kita itu bisa tadabbur, maka kita dapat nasihat itu minimal 3 kali. Setiap hari, subuh, maghrib, isya.
Makanya kenapa sih dalam imam di aturan sholat itu yang paling baik bacaannya? Karena itulah bacaan untuk menasehati jamaah. Nabi sering membaca ayat-ayat terakhir. Karena nasihat paling bagus adalah mengingatkan akan hari akhir. Ayat-ayat terakhir itu isinya hari kiamat semua. Kalau antum baca mulai juz 25, itu semua hari kiamat. Wong juz 22 aja udah hari kiamat kok. Apalagi yang semakin akhir hari kiamat. Juz amma itu mungkin separuhnya hari kiamat semua. Orang dinasihati hari kiamat, kira-kira terenyuh nggak kira-kira? Kan yang membuat kita ini nggak taat kan urusan seakan-akan kita hidup lebih lama di sini ya. Gitu. Kata para motivator nih, kalau Anda masih bicara masa depan, berarti Anda masih muda. Tapi kalau Anda sudah bicara masa lalu, berarti Anda tua. Itulah sebentar lagi kau akan mati. Gitu. Dulu saya itu begini ya, itu berarti udah tua tuh kalau ngomong kayak begitu. Saya teruskan ya, kalau Anda datang dari masjid, bertemu teman Anda, dan kemudian Anda bertanya, tekanan darahmu gimana? Sadarlah, Anda sudah tua berarti. Tapi kalau ada proyek enggak, berarti Anda masih belum tua. Jadi kalau kita sudah umur segini, dinasehati hari kiamat, masuk enggak? Nah, cuman PR-nya kita hari ini, kita nggak paham. Makanya akhirnya dinasihati nggak masuk. Apalagi sampai nangis. Padahal itu luar biasa. Nah, semoga kita semua bisa ya, segera ya. Pertama apa? Kalau tadabbur itu komponennya dua. Pertama paham maknanya, paham. Kedua, hadirnya hati saat mendengar bacaan Quran itu. Kapan hadir? Biasanya kalau sedang butuh kepada Allah hadir. Lagi repot nih urusan pasti itu hadir. Lagi repot nih pasti ya Allah, itu nangis tuh biasanya. Kenapa orang kalau umroh itu sering nangis ya? Karena memang hatinya hadir, udah nggak mau mikir. Aku mau mikir yang khusus lagi. Oke ya. Jadi kamu ulangi lagi sunnah nangis kalau mendengar bacaan. Nah, ayatnya yang membuat Nabi menangis itu ini di surat apa ini Ali An-Nisa ya. Fakaifa idza ji'na bika ji'na min kulli ummatin bisyahid. Nanti di hari kiamat itu seluruh umat nanti ada saksinya. Kan? Nah, itu disebut dengan al-mu'min. Allah percaya kepada persaksian saksi-saksi itu. Bahwa Allah telah menyampaikan risalah kepada mereka, itu persaksian. Jadi nanti di Mahsyar itu ada persaksian. Umat-umat Nabi disaksikan umat setelahnya, gitu. Dan salah satu yang semoga tidak salah hafalan ya, yang menjadi saksi atas umat sebelum kita itu umatnya Nabi. Dan Nabi menjadi saksi atas saksi itu. Jadi Nabi menyaksikan persaksian. Nabi menangis karena mulia sekali derajat Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gitu. Dan ayat ini bicara tentang hari kiamat. Bicara tentang persaksian sebelum hisab. Ya ini pas hisab ini. Gitu. Persaksian pas hisab. Jadi Nabi menangis. Ya itu sunnahnya. Nah semoga kita semua bisa tadabbur Quran dan akhirnya sering menangis karena dengar Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, ya sekaligus tambahan elaborasi ya. Orang kalau bisa nangis Quran itu menjadi pertanda kelembutan hati. Jadi kelembutan hati itu ciri paling gampang adanya di Al-Quran. Bukan di nonton sinetron, bukan. Kalau nonton sinetron dulu aku nangis, itu benar. Jadi kalau orang meskipun nangisan, kalau dia nyanyi, tapi kok baca Quran nggak nangis, berarti belum. Itu nangisnya bukan nangis khosyah, bukan nangis karena takut pada Allah, tapi nangis karena sisi emosi. Emang orangnya cengeng, gitu. Karena ada orang yang dikit-dikit nangis. Karena ada itu ya, apa-apa nangis, apa-apa nangis, apa-apa nangis. Dibentak dikit nangis, salah dikit nangis, nilai jelek dikit nangis. Itu memang nangisan, gitu. Bukan, nangisnya karena khosyah kepada Allah. Nah, makanya kalau orang bisa nangis karena Al-Quran, semoga menjadi pertanda hati kita itu termasuk kolbun salim, yang lembut hatinya. Yang ketiga pelajarannya, baik pula
baik, dan itu juga sunnah. Di samping kita membaca Quran sendiri, kita dengerin bacaan orang. Nah, memang beda. Ada saat kita itu bisa khusyuk dengan baca sendiri. Ada saat kita justru khusyuk dengan dibacain orang. Gitu. Dan itu terutama kalau pas lagi sholat itu kan, dengerin imam itu, kalau kita ngimamin, terkadang kan fokusnya ke pembacaan. Terkadang secara emosi suka kurang nyangkut kadang. Meskipun ya para imam banyak yang langsung otomatis itu. Tapi ada saat kita lebih khusyuk, lebih kena waktu dengerin bacaan imam. Nah, Nabi sendiri melakukannya. Ingin dibacakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Nah, kita suka melakukan itu kalau kita sedang baca Quran bareng-bareng itu ya waktu Ramadan itu, itu namanya salah satu bentuk implementasi mendengarkan bacaan Quran orang lain, dan itu baik gitu. Ya, pelajaran keempat dari hadis ini bahwa tangisan karena takut kepada Allah itu boleh sampai bercucuran, bukan hanya tangisan biasa. Nah, beberapa case di Masjidil Haram nggak sedikit dari para imam yang memang tidak bisa berhenti ya, dan tidak sedikit. Nah, budaya itu perlu diimpor ya, diekspor ke sini. Di kita ini tidak ada budaya baca Quran nangis, jarang budayanya. Termasuk para imam. Ya, ada beberapa penjelasan. Mungkin jarang yang bisa tadabbur. Mungkin apa yang dibaca gitu. Kira-kira kalau di Mekah kan memang ya sak bodoh-bodohnya orang Arab tetap nyangkut lah dibacain Quran gitu. Meskipun tidak semuanya, ada juga yang nggak nyangkut. Tapi Alfred kalau dia pernah ngaji Quran waktu kecil, wong itu bahasanya nyangkut lah makna Quran itu. Jadi agak lebih mudah emang. Nah, sementara yang masyarakat ajam ya mungkin agak berat. Lanjut ya, satu hadis lagi. An Anil Baghawi bisanadihi an Abdullah ibn Syukhair radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Ini aziz itu mananya sautu ghulayanil ma awit tu'am fil mirjal indama yudau ala nar al mudabbih, gemuruhnya air. Saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ia sholat, dan di tenggorokannya itu kayak ada gemuruhnya air, minal buka karena sakit, apa karena menangis. Jadi ada suara tangisan. Nah, ini menjadi dasar nangis waktu sholat, yakni waktu baca Quran itu boleh ada suaranya, tidak perlu ditahan. Jadi benar-benar nangis gitu. Jadi ada suara yang keluar akibat nangis karena takut kepada Allah saat membaca Al-Quran atau saat sholat. Nah, tidak masuk kategori pembicaraan manusia. Yang membatalkan itu kan kalau masuk kategori pembicaraan manusia kan. Nah, tapi kalau tidak masuk kategori pembicaraan manusia, ya tidak batal. Karena ini tidak masuk kategori pembicaraan, jadi boleh, ini aturannya. Dan sholat yang demikian ini, insya Allah khusyuk sekali. Nah, tradisi atau sunnah menangis waktu sholat, itu hal yang sangat-sangat baik. Gitu. Bukan hanya nangis pada waktu urusan duniawi ini hilang, tapi nangis waktu sholat. Dan itu hanya terjadi kalau orang takut kepada Allah. Ya, ini pelajarannya. Yang kedua, eh, meskipun orang itu
mencintai Allah. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama di Tazkiyatun Nafas. Ridha kepada Allah dan beramalnya karena mahabbah kepada Allah itu tidak boleh mengurangi rasa takut kepada Allah. Salah satu hal yang kadang disalahpahami di Tazkiyatun Nafas itu, atas nama ridha dan mahabbah kepada Allah, nggak takut kepada Allah. Nggak begitu. Orang yang paling mencintai Allah adalah Rasulullah. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasulullah. Orang yang paling ridha kepada Allah adalah Rasulullah. Dan yang paling diridhai Allah adalah Rasulullah. Tapi dia menangis. Gitu. Jadi bukan berarti kalau mencintai Allah tidak menangis. Tetap nangis. Nah, makanya tidak boleh ada ungkapan yang menentang bab itu. Ya tentang ya Allah, jika saya ibadah karena takut nerakamu, masukkan aku nerakamu. Enggak gitu doanya, enggak boleh gitu. Tetap enggak boleh. Karena Rasul tidak pernah mengajarkan sejauh itu. Itu makanya di kajian Tazkiyatun Nafas, termasuk kalau dulu namanya tasawuf ya, itu kalau syariat dan hadis yang enggak kuat kemana-mana. Nah, ini aturannya. Pokoknya ya harus ngikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari sunnah Nabi yang enggak. Karena orang yang paling tepat menjalankan agama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak bisa ditutup, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.